Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Jumat kali ini, di masjid yang sangat kita cintai ini, marilah kembali memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pada kesempatan berbahagia ini, alhamdulillah, Allah masih mempersamai pada hari ini nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu nikmat ini tujuannya adalah insya Allah berniat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antaranya adalah niat kita datang di masjid yang sangat kita cintai ini, di Masjid Miftahul Khair, untuk melaksanakan di antara salah satu kewajiban kita, yakni adalah sholat Jumat yang dilaksanakan secara berjamaah insyaallah. Maka merugilah sekiranya di hari Jumat ini masih ada saudara-saudara kita kembali ataupun sengaja tidak melaksanakan di antara salah satu kewajiban ini. Karena kita kata bersama, sholat Jumat ini adalah merupakan fardu ain, wajib dan harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Kita laksanakan di setiap hari Jumat di masjid kita masing-masing. Namun jamaah yang berbahagia, tidak bosan-bosannya sebagai seorang muslim senantiasa tetap mendoakan saudara-saudara kita agar tetap insya Allah diberi kekuatan ataupun panjang umur, kesehatan, kembali melaksanakan kewajiban ini yang jadi sholat Jumat yang dilaksanakan secara berjamaah di masjid masing-masing. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga insya Allah tetap tercurah kepada beliau, kepada sahabat-sahabat, keluarga, kepada kaum muslimin, dan terutama yang sempat hadir di kesempatan berbahagia ini yang insya Allah yang setia tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun setia melaksanakan ajaran Rasul yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Jamaah yang berbahagia, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan berbahagia ini izinkanlah kembali menyampaikan khutbah Jumat yang saya beri judul Salat adalah jalan menuju ketenangan jiwa. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Seperti hanya insyaallah kita sudah kata bersama bahwa di surah Taubah itu ayat 36 dijelaskan yang artinya Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah pun juga sudah menetapkan peredaran bumi ini selama 1 tahun atau 12 bulan. Kalau kalender Hijriah ada namanya bulan Muharram,
bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, bulan Rajab, bulan Saban, kemudian bulan suci Ramadan, terus bulan Syawal, bulan Zulkaidah dan bulan Zulhijjah. Alhamdulillah, sesungguhnya semua bulan ini hitungannya 12 bulan, semuanya masing-masing punya kelebihan dan keutamaan terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini jemaah Jumat berbahagia, kalau saya tidak salah masih kita berada dalam bulan Safar. Di setiap bulan ini jemaah Jumat berbahagia bahwa sesungguhnya sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutuskan Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam dalam kehidupan kita ini. Jadi itu si Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamaah Jumat berbahagia dalam kehidupan dunia ini adalah bagaimana memuliakan di setiap bulan yang Allah sudah tetapkan selama 1 tahun penuh, termasuk di bulan ini. Oleh karena itu jamaah Jumat berbahagia, terkait di bulan ini saya yakin dan percaya bahwa salah satu di antara kewajiban kita itu adalah meningkatkan atau senantiasa memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini. Namun jamaah Jumat berbahagia, seperti yang kita sudah ketahui dan kita sudah rasakan dalam kehidupan kita, bahwa setiap manusia itu pasti pernah mengalami atau merasakan yang namanya kegelisahan, pernah merasakan yang namanya keputusasaan, rasa gelisah, dan ada tekanan-tekanan hidup dalam kehidupan kita ketika kita diperhadapkan persoalan-persoalan dunia ataupun barangkali kaitan dengan persoalan akhirat. Manusia dalam kehidupan kita jamaah Jumat berbahagia ini diberikannya suatu rezeki ataupun harta yang banyak. Ada juga diberikan harta, keluasan rezeki itu sedang-sedang saja. Bahkan ada yang paling rendah, tidak ada. Sehingga di dalam Al-Quran dijelaskan ada namanya fakir miskin. Semuanya ini jamaah Jumat berbahagia sudah pernah kita lalui dalam kehidupan kita. Dan terkadang kehidupan dunia ini yang kita kejar tidak selamanya memberikan suatu kebahagiaan ataupun ketenangan jiwa. Nah, bagaimana jamaah Jumat berbahagia untuk mendapatkan ketenangan jiwa ini? Adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara mengingat yang paling agung mendapatkan ketenangan jiwa ini jamaah Jumat yang berbahagia, insya Allah kita sudah rasakan seterusnya, yakni dalam melaksanakan sholat dalam kehidupan kita. Jadi cara yang agung untuk membahagiakan diri kita dunia dan akhirat, mencari ketenangan jiwa dalam kehidupan dunia kita ini adalah menegakkan sholat dalam kehidupan keseharian kita. Sudah dijelaskan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya ingatlah, insya Allah, ingat Allah, hati akan menjadi tenang. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat berbahagia. Jadi melaksanakan sholat ini itu bukan semata-mata kita melaksanakan sebagai suatu kewajiban.
bagaimana sholat ini dijadikan sebagai suatu sarana. Ketika kita melaksanakan sholat ini, kita berdialog langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sesungguhnya yang kita kejar dalam kehidupan dunia kita. Bagaimana mendapatkan ketenangan jiwa? Ketenangan jiwa kembalikan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku, yakni mengingat Allah, melaksanakan sholat dalam kehidupan kita. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, agar benar-benar mendapatkan ketenangan jiwa dalam kehidupan kita, maka ada beberapa faktor-faktor yang perlu kita harus perhatikan dalam kehidupan kita. Adalah pertama, senantiasa melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan bagi orang-orang yang beriman. Ketika kita melaksanakan sholat tepat pada waktunya karena merupakan suatu kewajiban kita, maka disitulah selalu timbul rasa cinta diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak pernah melalaikan waktu sholat itu dan melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Ketenangan jiwa selalu ada karena tidak ada beban dalam diri kita ketika kita melaksanakan sholat. Ketika saudara kita sudah azan, karena banyaknya aktivitas kegiatan yang kita laksanakan, kita tinggalkan semua itu karena ada rasa cinta dan tepat waktu, yang adalah melaksanakan sholat secara berjamaah. Itu harus tepat waktu. Ketenangan jiwa inilah satu faktor adalah mendapatkan ini ketika kita senantiasa menjaga sholat tepat pada waktunya. Yang berikut jamaah Jumat yang berbahagia, agar ketenangan jiwa ini selalu ada pada diri kita, maka senantiasa melaksanakan sholat sunnah dalam kehidupan kita. Melaksanakan sholat sunnah itu adalah bukan merupakan suatu kewajiban, tapi tambahan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di luar daripada kewajiban yang 5 waktu itu. Maka sudah tentu jamaah yang berbahagia, kita tetap lagi memanfaatkan hati kita, jiwa kita untuk selalu mendapatkan ketenangan jiwa, bukan cuma 5 kali sehari semalam, tetapi tambahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan sholat sunnah, termasuk sebelum masuk di masjid melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Sampai-sampai Rasulullah ketika dia berkhutbah jemaah Jumat yang berbahagia seperti ini, ada jemaah langsung duduk mendengarkan khutbah. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Dia langsung menegur, silakan berdiri kembali melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Keterangan hadis ini adalah tidak terlalu cepat dan dia tidak terlalu lambat, karena rukun daripada sholat itu adalah ada pada khutbah. Jadi dianjurkan jemaah Jumat yang berbahagia, walaupun khutbah sudah berlangsung, tetap laksanakan yang namanya sholat tahiyatul masjid. Bahkan jemaah Jumat berbahagia, kita harus biasakan dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan kegiatan aktivitas di masjid misalnya, selain daripada sholat secara berjamaah, tetap diwajibkan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Baru misalnya melakukan musyawarah atau barangkali kegiatan-kegiatan keagamaan, baru duduk melaksanakan kegiatan tersebut. Itu adab etikanya jemaah Jumat berbahagia, masuk di masjid, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat cukup. Ini semua yang memberikan ketenangan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling sholat ini, dan masih banyak jemaah Jumat yang berbahagia, sholat qobliyatan dan ba'diyatan. Kalau kita jaga dalam kehidupan kita laksanakan sholat tahajud
sholat witir misalnya sebelum tidur. Nah, Rasulullah dalam kehidupannya itu dia takut sekali meninggalkan sholat witir dalam kehidupannya, sampai-sampai dia dahulukan sholat witir dulu baru dia melaksanakan sholat sunnah. Tetapi melaksanakan sholat witir bukan berarti tidak melaksanakan sholat sunnah lainnya, walaupun nantinya sesudah dilaksanakan tidak melaksanakan lagi sholat witir. Inilah kehati-hatian Rasulullah itu untuk mencari ketenangan jiwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, selalu ada pada sholat wajib ataupun sholat sunnah lainnya. Yang berikut jemaah yang berbahagia, mencari ketenangan jiwa dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Perhatikan cara berwudu dan tata cara melaksanakan sholat. Berwudu adalah persyaratan yang awal kita lakukan, kita laksanakan jemaah yang berbahagia. Karena tidak mungkin kita melaksanakan sholat, termasuk sholat Jumat, kalau wudunya atau tidak berwudu. Itu pun kalau berwudu tidak sesuai ajaran Rasul, bisa saja tidak sah sholatnya. Dia harus perhatikan mana yang wajib yang harus dilaksanakan dan mana yang sunnah yang dalam tata cara wudu ini. Begitupun jemaah berbahagia, pelaksanaan sholat juga pun seperti itu, dilakukan dengan cara-cara Rasulullah SAW. Tentu banyak diantaranya adalah jangan terlalu cepat melaksanakan sholat, baik yang dilaksanakan secara berjamaah maupun dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Tidak ada bedanya jamaah Jumat berbahagia. Bedanya saja secara berjamaah dan sholat sendiri. Tapi pelaksanaan sholat sesungguhnya itu adalah ketika kita ingin meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka daripada jalan yang bahagia ini adalah selalu melaksanakan sholat pelan-pelan saja, kehati-hatian dan tidak terburu-buru, karena ada bacaan-bacaan yang harus dibaca dan dipahami artinya ketika kita melaksanakan sholat. Inilah menjadi salah satu faktor utama untuk mencari bahwa sholat itu adalah merupakan jalan mencari kebahagiaan, ketenangan jiwa. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, yang terakhir sesungguhnya masih banyak lagi. Satu di antaranya lagi adalah ketika kita sesudah melaksanakan sholat, ya kita biasa melaksanakan berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab juga ini. Boleh berzikir secara sendiri-sendiri, berzikir secara bersama-sama, jamaah Jumat berbahagia dipersilahkan. Karena tata cara Rasulullah SAW itu ketika mereka sudah menyelesaikan sholat, ada zikirnya. Ya, walaupun zikir itu mengingat Allah, itu merupakan suatu tambahan, merupakan suatu sedekah untuk kita semua. Berzikir 33, Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, itu adalah merupakan anjuran Rasul juga. Walaupun bukan sifatnya wajib, tapi sunnah sesungguhnya harus diikuti. Karena Rasulullah melaksanakan seperti itu. Banyak sesungguhnya jemaah Jumat yang berbahagia untuk mencari ketenangan jiwa ini selalu ada pada diri kita. Maka insya Allah jemaah Jumat berbahagia. Semoga kita tetap senantiasa melaksanakan ibadah, terutama sholat ini, dan betul-betul merasakan manisnya ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan dunia dan insya Allah dalam kehidupan akhirat jemaah Jumat berbahagia. Demikian khutbah singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan sajalah dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama diri pribadi kami sendiri, dan dapat diambil mana yang terbaik untuk kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.